salah satu ciri dari manusia yang bisa menangkap dan menjawab tantangan zaman itu adalah kemampuan dia belajar secara mandiri. Disdik Way. Cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Sobat Disdik, bersama saya Gracia Giovanna Lilian Kamarula dari SMA Negeri 14 Makassar di Disdik Way Cerdas Ki. Baik, pada saat ini Gracia sedang bersama sosok yang sangat inspiratif dan sangat ditunggu, sangat spesial, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Setiawan Aswad, MDef PLG. Pagi Bapak. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Alhamdulillah, Pak. Bagaimana senang kabar mendengarnya. Bapak? Alhamdulillah, baik juga. Iya, baik Pak. Sebelum kita sharing-sharing yang lebih dalam, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai background profile Bapak, perjalanan pendidikan dan karir Bapak. Iya. Jadi Gracia kalau bicara tentang latar belakang, khususnya latar belakang pendidikan saya, mungkin nanti sedikit mengejutkan ya, karena saya sekarang berkecimpung di dunia pendidikan, tetapi kalau kita lihat jenjang-jenjang pendidikan yang saya lewati itu tidak selamanya fokus di situ ya, tetapi terkait sih ya, terkait ya. Misalnya kalau jenjang pendidikan, alhamdulillah saya sudah melewati seluruhnya. TK sudah, SD sudah, SMP sudah, SMA sudah, diploma sudah, S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah, tinggal S-teler yang belum. Dengar-dengar Iya. nih ya Pak, dengar-dengar Bapak pernah studi di Australia, bagaimana tuh, Iya, Pak? jadi waktu itu alhamdulillah saya diberikan kesempatan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati mengenyam pendidikan di luar. Saya katakan anugerah karena berusaha mencari beasiswa di dalam negeri pintunya tertutup, Iya, tapi betul, begitu Pak. mencoba di luar, alhamdulillah kita diberi kesempatan sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan S2 di Australia. S1 saya itu fokus pada ilmu pemerintahan. Wah, S2 kemarin di manajemen pembangunan. S3 khususnya di perencanaan pembangunan. Jadi mengambil studi S2 dan S3-nya di kota yang sama, walaupun itu di universitas berbeda. Pernah ke Brisbane belum? belum Belum. Pak, Ya, semoga ya. gitu. Yang Bisa berkunjung nonton, virtual iya nanti ke sana. betul Pak. Kotanya cantik juga. Ya. Mungkin ada tips-tips dari Bapak, mungkin ada beberapa peserta didik yang nonton, mungkin mereka mau kuliah di luar, mungkin bagaimana dari tips Bapak? Ya, sederhana saja. Ya, satu, bangun mimpi. Ya. Kata Soekarno, bangunlah mimpi setinggi langit. Mumpung itu gratis. Iya, betul, Kan? Pak. Iya. Yang kedua, di samping membangun mimpi, tentu saja kita harus mempersiapkan diri. Betul, Langkahnya cukup kecil-kecil saja. Yang penting setiap hari ada progres. Iya, mudah-mudahan dengan menyiapkan diri, menjaga motivasi, maka peluang akan terjadi. Betul Ya, sekali, karena Pak. saya yakin bahwa sesuatu itu bisa terjadi karena ada kesiapan diri, ada motivasi, dan ada kesempatan. Yang bisa kita kontrol itu adalah motivasi dan kesiapan diri. Sementara peluang, kalau bukan dia datang, kita akan menghampiri dia. Iya, Ya, betul jadi tetap sekali. persiapkan diri, ya. Iya. Ya. Terima kasih Bapak. Wah, cukup sangat inspiratif, sangat memotivasi diri Gracia sendiri. Mudah-mudahan sangat bisa tersampaikan kepada peserta didik yang lain maupun di luar sana. Oke. Baik Bapak, saya masuk ke intinya saja pertanyaan yang kedua yaitu Oh, tadi belum inti ya? masih Oh, sharing-sharing masih kecil, sharing. Pak. Oke. Lanjut, ya. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah 100 hari menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana program kerja Bapak itu sejalan dengan program gubernur? Iya. Apa-apa saja yang mungkin program yang sudah terlaksana dan yang akan terlaksana? Ya, tentu saja pertama satu kesyukuran tersendiri dan sebuah kebanggaan tersendiri bahwa pada akhirnya saya bertemu lagi dengan keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya pernah dan sebenarnya tetap menjadi bagian dari teman-teman di sini, walaupun secara penugasan resmi pada akhirnya sempat keluar. Ya, tetapi alhamdulillah bisa kembali bersemu dengan teman-teman di sini. Di sini banyak nih teman saya, banyak guru-guru saya yang mereka menjadi matahari saya.
mereka menjadi bintang kompas buat saya ketika saya masuk lagi ke pendidikan. Oh, dulu waktu saya pertama di sini tuh pendidikan adalah belantara. Iya. Ada yang memberi sinar matahari, ada yang menjadi bulan. Teman-teman di sini ada yang menjadi bintang. Alhamdulillah. Saya kembali lagi bersama mereka. Saya kira bukan sesuatu yang terlalu baru buat saya karena pernah di sini. Alhamdulillah dengan cara itu, dengan pengalaman itu, maka saya harus bergerak cepat ini. Ya, pada waktu saya diberikan amanah oleh Bapak Gubernur, beliau sudah menyampaikan kepada saya bahwa pendidikan harus cepat bergerak, harus akseleratif. Kenapa? Karena waktu yang tersisa diperhadapkan pada apa yang sudah dijanjikan oleh Bapak Gubernur kepada warga negara atau penduduk di Sulawesi Selatan. Iya, betul. Ya, jadi 100 hari ini adalah kesempatan saya untuk bisa membuktikan satu, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan melalui pendidikan. Pak Gubernur sudah selama ini memiliki program-program strategis, prioritas, sasaran-sasaran, dan itu semua dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah, kemudian di Renstra Pendidikan Sulawesi Selatan. Ya, itu sedang kita coba. 100 hari ini adalah tugas saya satu, memastikan bahwa semua program kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan hari ini dan ke depan itu mengarah kepada sasaran-sasaran yang sudah dijanjikan oleh Pak Gubernur, yaitu bagaimana meningkatkan akses pendidikan di Sulawesi Selatan, kemudian bagaimana meningkatkan mutunya. Nah, itu dua sasaran utama. Bagaimana caranya meningkatkan akses pendidikan di Sulawesi Selatan itu? Nah, paling tidak kita harus menyediakan seluruh standar-standar pendidikan yang dibutuhkan, khususnya pada tingkatan minimum ini. Ya, kan kalau standar itu ada tingkatan minimum ya, kemudian ada lagi tingkatan di atasnya. Minimum itu dalam artian bahwa kita harus menyiapkan sarana prasarananya, gurunya, pembiayaannya, dan lain-lain, sehingga proses pembelajaran di sekolah itu bisa diakses oleh seluruh warga negara Sulsel yang berusia pendidikan, khususnya pendidikan menengah, khusus dan luar biasa. Ya. Yang kedua, memastikan bahwa mereka juga menikmati pelayanan pendidikan yang berkualitas, mutunya. Ya. Betul sekali, Pak. Itu menjadi sangat penting. Nah, mau secara detail saya sampaikan? Boleh. Boleh ya. Pak. Ya. Misalnya ini, pada saat kita memastikan bahwa mutunya harus berjalan secara baik, maka upaya yang ditekankan oleh Bapak Gubernur adalah, contohnya misalnya kita sekarang ini sedang berusaha mengimplementasikan dan mempercepat penerapan daripada Smart School. Ya, mungkin pernah dengar ya Smart School? Iya, sudah pernah dengar. Apa itu coba? Mungkin bisa. Oke. Ya, Smart School ya. Ya, kalaupun mungkin belum terlalu, nanti saya akan sampaikan ya. Iya, baik Ya. Pak. Oke Bapak, terima kasih banyak. Untuk yang terakhir, last but not least, pesan dari Bapak buat para pelajar di Indonesia, terkhususnya di Sulawesi Selatan, dan harapan Bapak ke depannya seperti Ya. apa? Satu, saya membayangkan bahwa dengan Smart School ini nantinya, di samping sejumlah sasaran strategis kita ya, misalnya bagaimana mempercepat kembalinya anak-anak tidak sekolah ke sekolah itu, ya, terkait dengan partisipasi mereka dalam pendidikan, dimutu tadi dengan Smart School ya. Nah, Smart School ini kita berusaha nantinya selain meningkatkan mutu dan pemerataan hasil pembelajaran, karena kemarin Pak Gubernur menyatakan bahwa Smart School inilah cara yang paling bisa dan menangkap semangat zaman dengan digitalisasi pendidikan itu, memeratakan secara relatif sama seluruh pelayanan pendidikan di Sulawesi Selatan. Nah, kita gunakan Smart School. Di situ ada strateginya. Salah satunya adalah membentuk pelajar yang mandiri. Nah, saya minta seluruh, tidak hanya siswa tapi guru, kita mau mencoba membentuk mereka menjadi pelajar yang mandiri. Kenapa? Karena salah satu ciri dari manusia yang bisa menangkap dan menjawab tantangan zaman itu adalah kemampuan dia belajar secara mandiri. Dia harus belajar mandiri, apakah secara digital atau klasikal, sehingga seluruh persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya itu bisa direspon dengan cepat dan bisa dijawab dengan cepat. Nah, daya saing manusia Sultan itu ditentukan oleh kemampuannya merespon perubahan lingkungan. Mau survive? Tidak mau seperti dinosaurus? Nah, itu dia. Jawab tuntutan daripada lingkungan. Aduh, kita harus menyiapkan siswa-siswa itu menjadi
petarung global. Iya. Dia tidak jago kandang, tapi dia jago tidak hanya di Selatan, tetapi dia jago di Indonesia dan jago di tingkatan Iya, internasional. betul sekali. Itu kira-kira ya, Iya. Gracia. Oke, dengan terima kita. kasih Bapak. Terima kasih banyak atas sharing-sharing sedikit dari Bapak. Mudah-mudahan bisa memotivasi penonton yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Jujur, Gracia sangat termotivasi, Pak. Terima kasih. Jujur, dan saya juga menikmati wawancara dan wajah Gracia bersama-sama dengan kita. Makasih, Oke? Pak. Oke, sama-sama. Mungkin kita akan closing. Kita punya slogan, Pak. Disdik Oh Way, iya, Cerdas betul. Ki. Iya, Oke. oke. Sekian dari kami. Disdik Way, Cerdas Cerdas Ki. Ki.